Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan keempat mata pelajaran prakarya di semester yang kedua dengan materi budidaya tanaman hias. Nah, kita masih berada di bagian A, yaitu proses produksi budaya tanaman hias. Insya Allah setelah poin A ini, proses produksi budidaya tanaman hias, kita ulangan harian yang pertama. Nah, pada minggu yang lalu, materi yang terakhir saya bahas adalah bagaimana cara mengembangbiakkan atau memperbanyak tanaman hias sejenis puring, ya. Ini yang saya jelaskan, ada mencangkok, ada merunduk, ada dengan okulasi. Jadi perkembangbiakannya ada vegetatif dan non vegetatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penanaman. Oke, Nurul Hafisa bisa dengar suara saya? Nurul. Bisa, Pak. Oke, bisa dibantu baca poin ketiga? Silahkan Nurul Hafisa dibaca poin ketiga, penanaman. Oke, Nurul Hafisa tidak bisa mendengar suara saya. Saya ke Muhammad Irsad. Bisa dengar suara saya, Muhammad Irsad? Iya, Pak. Oke, silahkan dibaca poin ketiga. 3. Penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanam sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jika diperbanyak dengan benih, benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Bibit tanam dapat dalam lubang tanam dengan ukuran yang sesuai untuk masing jenis tanaman hias. Oke, terima kasih Irsad. Saya akan menjelaskan tentang penanaman. Nah, penanaman itu dilakukan jika lahan tanam sudah gembur. Ingat, lahan tanam kita atau media tanam kita adalah pot, ya, pot atau polybag. Sebaiknya disiram terlebih dahulu, ya, jika kering. Tapi kalau kita menggunakan pot dengan polybag, biasanya itu lembab dan dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jika diperbanyak dengan benih, contohnya bunga matahari, ya sebaiknya disemai. Maksudnya disemai di bibit dulu. Setelah bibitnya tumbuh, baru dipindah ke pot. Ya, atau dapat ditanam langsung atau disemai itu artinya di bibit sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Bibit ditanam dalam lubang atau pot dengan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jenis tanaman hias. Oke, contoh ya. Saya perlihatkan. Ya, ini contohnya kalau kita menggunakan pot. Nih, ini pot, ini polybag. Jadi ini tanaman puring. Ya, kalau mau dibibit terlebih dahulu, boleh. Contoh, bisa dilihat video ini. Saya perlihatkan videonya. Tunggu sebentar, saya perlihatkan videonya. Sebentar, saya perlihatkan. Ini kelihatan? Kelihatan videonya? Iya, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, ini
Jadi bunga yang saya suruhkan kan adalah sejenis puring. Ya, ini salah satu contoh saja, bisa model yang lain. Yang penting sejenis puring. Ini cara menanam dan mengembangbiakkan bunga puring. Lihat. Nah, kalau minggu lalu kita bahas ada cara mencangkok, ya, ada okulasi. Nah, kalau ada juga yang langsung ditanam di air, kemudian nanti tumbuh akarnya. Nah, ini ada cara lain lagi, ya, gunakan polybag, siapkan tanahnya yang sudah disiram. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, siapkan bunga puringnya. Bunga puring itu dipotong menggunakan pisau atau pemotong khusus bunga. Jangan langsung dipatahkan saja, langsung mupoloi, nah pematodokan, wah, itu biasa tidak tumbuh. Usahakan menggunakan pisau yang tajam atau gunting bunga. Ya, kemudian tancapkan, ya, ditancapkan, saya kira ditancapkan perlahan. Tapi ini potnya sudah disiram atau dalam keadaan lembab, sudah disiram air. Ya, kemudian disiram lagi. Nah, kemudian ditutup menggunakan kantong plastik. Coba lihat. Ya, kemudian bagian bawahnya ikat dengan tali. Bagusnya diikat menggunakan karet gelang. Tapi kalau tidak ada karet gelang, kamu bisa menggunakan tali. Di sini diikat di bagian bawah. Ya, tunggu sekitar 1 sampai 3 minggu, maka plastiknya bisa dibuka, dan kalau perawatannya bagus, insya Allah bunganya akan tumbuh. Kalau biasanya kita itu langsung saja ditancapkan tanpa plastik pelindung, itu mempercepat proses pengeringan. Nah, itu tadi contoh dari penanaman dan pengembangbiakan tanaman hias bunga puring. Oke. Sekarang kita ke pemupukan. Ruri, bisa dengar suara saya, Ruri? Ruri Anggra ini? Oke. Ruri tidak bisa mendengar suara saya. Oke. Boleh bisa dibacakan nomor 4. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik. Oke. Sudah, Pak. Kasih pemupukan. Ya, yang biasa kita pupuk itu biasanya padi di sawah. Bunga pun juga memerlukan pemupukan. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan pupuk organik dan anorganik.
Yang dimasuk pupuk organik seperti kotoran sapi, pupuk kompos, ya, yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan anorganik pupuk yang seperti kalau kita mau pupuk di sawah, urea, ZA, TSP. Oke, silakan perhatikan. Untuk pemupukan itu biasa kita, silakan dilihat. Nah, pemupukan itu biasa kita lakukan, misalnya ada kotoran sapi atau pupuk kandang ya, maksud saya itu bisa kita langsung masukkan di sini. Di bagian atas ya kita kasih secukupnya sini. Karena pada awal kita menanam itu biasa kita kasih penuh ya. Ya, kita kasih penuh, namun pada awal-awal itu penuh ya sekitar 1 bulan ini turun tanahnya. Jadi kalau turun ya biasanya diganti dengan pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, contohnya tadi pupuk kompos, pupuk ada yang terbuat dari kotoran hewan. Nah, perhatikan. Ada juga pupuk cair ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pupuk anorganik, pupuk cair ini. Ya, kita tinggal kasih secukupnya ya, sesuai dengan takarannya yang ada di sini. Nah, contohnya lagi, nah, kalau ini pupuk kompos. Ya, kita tinggal simpan di pot. Nah, ini tadi pupuk cair ya masuk kategori pupuk anorganik. Ini untuk tanaman puring. Oke, kalau pupuk kompos langsung saja kasih di sini di atasnya. Nah, ini cara pemupukan tanaman bunga puring. Ya, bisa nanti saya kasih linknya. Oke, kita lanjut di buku pemeliharaan. Yuliana Andani bisa mendengar suara saya? Yuliana Andani? Oke, tidak bisa. Lilis Mutiara bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, minta tolong dibacakan nomor 5. 5. Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi 1. Penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati, rusak atau pertumbuhan tidak normal. 2. Penyiraman, disesuaikan dengan kondisi tanam. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika cuaca panas, penyiraman dilakukan setiap hari. 3. Pembumbunan dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah. Udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer, serta menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Dan 4. Penyiangan, membersihkan gulman yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan meliputi penyulaman. Yang mana yang dimaksud menyulam? Ya, misalnya mati, ya, bunganya mati ya diganti. Rusak, tidak bisa lagi tumbuh, atau pertumbuhannya tidak normal. Contohnya teman-temannya sudah besar, tumbuh bagus, dia masih kecil, tidak ada perubahan. Ya, diganti. Kemudian penyiraman. Wah, ini penyiraman wajib apalagi kalau musim panas. Ya, kalau musim panas sebaiknya dilakukan setiap hari. Tapi kalau musim hujan ya saya kira tidak ya. Nah, penyiraman itu sebaiknya dilakukan pada siang hari, dilakukan pada pagi dan sore hari.
Nah, kemudian yang ketiga, pembumbunan. Yang manakah yang dimaksud dengan pembumbunan? Ya, ini ada aerasi tanah. Ya, seperti ini tadi. Ya. Yang seperti ini tadi, coba dilihat. Nah, misalnya ini potnya. Yang dimaksud aerasi ini kan tadi waktu pertama kali kita buat ini penuh tanahnya. Nah, jadi yang dimaksud aerasi ini proses di mana berkurangnya tanah yang ada di dalam pot ini. Bisa dilihat ini potnya? Halo? Ya, bisa ya? Oke. Nah, sekarang. Nah, perhatikan. Kita lihat lagi di buku. Nah, tadi itu adalah aerasi. Ya, kalau misalnya sudah turun tanahnya itu biasanya oksigen yang masuk ke dalam tanah itu berkurang. Jadi sebaiknya ditambah tanahnya. Kemudian yang keempat, membersihkan gulma ya, atau yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Misalnya rumput-rumput yang tumbuh. Biasanya kalau kita tanam bunga itu ada juga rumput liar atau tanaman yang tidak diinginkan yang tumbuh. Kemudian kita ke nomor 6. Asrul, bisa dengar suara saya? Asrul? Oke. Asrul. Devi, Anggreni? Ya, jawab. Oke, silahkan Devi. Dibaca nomor 6. 6. Pengendalian OPT. Pengendalian organisme penggangguan dilakukan untuk mencegah pengendalian organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi dan kualitas hasil tanaman. Pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Saat ini sudah banyak tersedia pestisida alami. Oke, terima kasih Devi sudah membacakan. Nah, apakah yang dimaksud dengan OPT? Ya, OPT itu kepanjangan dari organisme atau tumbuhan pengganggu tanaman pokok. Ya, kita tanamnya bunga, kenapa rumput yang tumbuh? Nah, siapakah yang pengganggu di situ? Ya, rumputnya. Dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan. Contoh, saya perlihatkan. Ya, misalnya salah satu organisme adalah ini. Ini adalah sejenis serangga yang bisa mengganggu tanaman. Nah, kalau misalnya di dalam pot, biasanya itu yang menjadi pengganggu adalah misalnya tumbuh di sini rumput-rumput liar. Nah, tapi yang paling utama itu kalau bunganya diserang, ya seperti ini. Ya. Ini kalau dalam bentuk hewan, kalau rumputnya saya kira tidak asing buat kamu ya. Biasanya tumbuh di sini. Nah, saya lanjut ke buku. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida. Apa itu pestisida? Ya, racun serangga yang biasa dijual di toko-toko pertanian itu. Atau secara manual, kalau rumput ya gampang, tinggal dicabut. Dengan membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Saat ini sudah banyak tersedia di pestisida alami. Sekarang yang terakhir nomor 7. Rani Anastasia, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silakan dibacakan nomor 7.
Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. A. Tanaman hias daun. B. Bunga potong. C. Tanaman dari. Oke, terima kasih Rani Anastasia sudah membacakan. Nah, yang dimaksud dengan panen saya kira kamu sudah tahu ya, yang pasca panen yaitu masa setelah panen. Ya. Dapat dilakukan dengan hati-hati agar ya, kita tidak kehilangan hasil. Nah, saya kira kalau untuk panen dan pasca panen itu biasanya kalau tanaman pangan, kalau untuk tanaman hias saya kira jarang, kecuali kalau kita berkunjung ke penjual tanaman hias yang di dekat sekolah itu ada, ya, ada yang di dekat sekolah itu, yang dekat tikungan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, ada yang mau bertanya? Dani mungkin? Ya, kalau tidak ada silahkan nyalakan videonya supaya namanya muncul. Irsad, Aksan, Ruri, Nurul. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Rekamannya nanti yang tidak hadir bisa dilihat di YouTube. Oke, kalau tidak ada lagi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya tetap berharap yang selalu hadir belajar ini tetap hadir pada pertemuan berikutnya sebelum kita ulangan harian yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.